Motivasi dan kepemimpinan. Subpembahasan yang pertama ada pengertian motivasi, yang kedua jenis-jenis motivasi, yang ketiga tujuan motivasi, yang keempat kepemimpinan, yang kelima gaya dan tipe, yang keenam sifat-sifat kepemimpinan, dan yang terakhir kesimpulan. Pengertian motivasi. Motivasi berasal dari kata lain motif yang berarti dorongan. Motif diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri organisasi yang mendorong untuk membuat. Motivasi adalah proses pemberian motif atau penggerak kepada karyawan atau anggota untuk dapat bekerja sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi secara efisien dapat tercapai. Jenis-jenis motivasi. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam individu tanpa adanya rangsangan dari luar. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar, misalnya pemberian pujian, pemberian nilai, sampai pada pemberian hadiah dan faktor-faktor eksternal lainnya yang memiliki daya dorong motivasional. Tujuan motivasi. Tujuan motivasi secara umum adalah untuk menggerakkan atau mengunggah seseorang agar timbul keinginan dan kemauan untuk melakukan suatu sehingga dapat memperoleh hasil atau pencapaian tujuan tertentu. Tindakan motivasi akan lebih dapat berhasil jika tujuannya jelas dan disadari oleh yang dimotivasi serta sesuai dengan kebutuhan orang yang dimotivasi. Oleh karena itu, setiap orang yang akan memberikan motivasi harus mengenal dan memahami benar-benar latar belakang kehidupan, kebutuhan, dan kepribadian orang yang akan dimotivasi. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Cara alamiah mempelajari kepemimpinan adalah melakukan dalam kerja dengan praktik seperti pemagangan diharapkan sebagai bagian dari perannya memberikan pengajaran instruksi. Kebanyakan orang masih cenderung mengatakan bahwa pemimpin yang efektif mempunyai sifat atau ciri-ciri tertentu yang sangat penting, misalnya karisma, pandangan ke depan, daya persuasi, dan intensitas. Gaya dan tipe kepemimpinan. Pemimpin itu mempunyai sifat, kebiasaan, temperamen, watak, dan kepribadian sendiri yang unik, sehingga tingkah laku dan gayanya membedakan dirinya dari orang lain. Gaya atau style hidupnya ini akan mewarnai perilaku dan tipe kepemimpinannya, sehingga muncullah beberapa tipe kepemimpinan. Menurut Francis Lecker, gaya kepemimpinan seseorang dalam organisasi dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, eksploitatif, yaitu pemimpin yang memeras bawahan harus mencapai tujuan yang ditetapkan. Kedua, otoritatif, yaitu pemimpin yang keras terhadap bawahan tidak boleh memberi komentar terhadap perintah pimpinan. Ketiga, konsultatif, yaitu pemimpin yang selalu minta pendapat dari bawahan. Pemerintah biasanya dikeluarkan setelah diskusi dengan bawahan. Keempat, partisipatif, yaitu pemimpin yang selalu mengambil keputusan sesuai dengan kesepakatan dari bawahan. Sifat-sifat seorang pemimpin. Upaya untuk menilai sukses atau gagalnya pemimpin itu antara lain dilakukan dengan mengamati dan mencatat sifat-sifat dan kualitas atau perilakunya yang dipakai sebagai kriteria untuk menilai kepemimpinannya. Usaha-usaha sistematis tersebut membuahkan teori yang disebut sebagai Detritus Theory of Leadership. Jadi, kesimpulannya adalah motivasi sebagai suatu kondisi yang menyebabkan atau menimbulkan perilaku tertentu yang memberi arah dan ketahanan pada tingkah laku tersebut. Sedangkan pemimpin itu adalah perilaku seorang individu ketika ia mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas suatu kelompok yang dipimpinnya, sehingga mereka mau bekerja sama, sehingga tujuan yang telah ditetapkan secara bersama-sama akan tercapai sehingga akan terjadi suatu hubungan komunikasi yang baik antara pemimpin dan anggotanya. Kepemimpinan mempunyai kaitan yang erat dengan motivasi, sebab keberhasilan seorang pemimpin dalam menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sangat bergantung kepada kewibawaan. Dan juga pemimpin itu dalam menciptakan motivasi di dalam diri setiap bawahannya, kolega, maupun atas pemimpin itu sendiri.